Balik lagi dengan edukator milenial. Kita belajar bareng lagi nih. Kali ini kita akan belajar mengenai hal yang terkait di mata kuliah manajemen keuangan ya. Ini sebenarnya juga relate sih dengan nanti di dunia bisnis atau di dunia keuangan. Apa sih yang mau kita bahas? Yang mau kita bahas kali ini adalah manajemen persediaan. Kalau kita lihat nih di catatan kakak ya, kakak udah buat catatan yang terkait dengan manajemen persediaan, tapi kita tidak akan membahas semuanya di sini. Kakak akan membagi menjadi 2 video. Pertama, penjelasan secara general tentang manajemen persediaan dan just in time. Kemudian di video kedua, kita akan membahas contoh soal mengenai EOQ atau Economic Order Quantity. Oke, tanpa basa-basi nih, kita langsung saja mulai ke materinya. Manajemen persediaan. Sebelumnya kita tahu dulu apa sih persediaan. Persediaan itu definisinya ya banyak ya, beragam menurut ahlinya. Tapi secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa persediaan itu merupakan bagian dari modal kerja yang terbagi menjadi, di sini ada bahan baku BB, kemudian barang setengah jadi dan barang jadi. Ini tergantung dari jenis industrinya apa ya, karena nanti akan beda-beda. Kalau di sini kita membicarakan persediaannya condong ke bahan baku, dan industrinya adalah ya industri manufaktur atau perusahaan yang memang memproduksi sendiri produknya atau barang yang dijualnya. Oke, sebentar. Ini kalau warnanya sama begini takutnya malah rancu ya. Kakak akan ubah dulu warnanya. Oke. Setelah itu kita tahu faktor menentu besarnya persediaan khusus di bahan baku ya. Itu apa aja sih yang menentukan besarnya persediaan? Ada di sini ada 4 hal yang menentukan besarnya persediaan. Ada lead time atau waktu tunggu. Waktu tunggu itu maksudnya adalah lamanya waktu perusahaan menunggu barang yang dipesannya itu datang. Itu lead time ya. Faktor lainnya ada frekuensi penggunaan bahan selama satu periode. Nah, satu periode ini yang umum atau lumrah adalah 1 tahun. Jadi kita harus tahu frekuensi penggunaan bahan selama 1 tahun itu. Itu menentukan besarnya persediaan. Lalu ada jumlah dana yang tersedia dan daya tahan persediaan barang. Karena tidak semua persediaan itu umurnya atau masa kadaluarsanya sama. Ada yang cepat sekali rusak, ada yang lama dan agak lama. Begitu ya, itu semua menentukan besarnya jumlah persediaan yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan atau bisnis. Lalu di sini ada biaya persediaan optimal. 2 jenis biaya yang dipertimbangkan dalam menentukan biaya persediaan yang paling optimal. Pertama ada biaya pesan atau ordering cost, dan ada biaya simpan atau carrying cost. Ordering cost itu sifatnya variabel karena sesuai dengan berapa sih frekuensi pemesanannya. Carrying cost atau biaya simpan ini juga sifatnya variabel sesuai dengan jumlah bahan baku yang disimpannya. Dua-duanya bersifat variabel ya, atau itu tergantung dari frekuensi pemesanan untuk biaya pesan dan tergantung dari jumlah bahan baku yang disimpan untuk biaya simpan. Biaya pesan itu bukan hanya kalau kayak kita beli di Shopee, ongkos kirim, bukan ya. Tapi ada banyak klasifikasinya nih kalau di perusahaan atau bisnis. Ada biaya selama proses pemesanan, kemudian ada biaya pengirimannya, biaya penerimaan, pengecekan barang, dan penimbangan itu juga ada biayanya sendiri. Biaya penempatan bahan ke gudang, dan biaya proses pembayaran itu masuk ke biaya pesan atau ordering cost. Di biaya simpan ini juga ada beberapa ya. Contohnya yaitu biaya sewa gedungnya, kemudian ada biaya pemeliharaan bahan di gudang. Sorry, karena ada suara back sound ya di belakang.
Maksudnya gini, karena kan barang atau persediaan itu tidak semua langsung diproduksi. Kita juga butuh memelihara bahan itu ketika ada di gudang, harus ada biaya pemeliharaannya. Kemudian ada biaya modal atau bunga yang diperuntukkan untuk investasi barang yang akan disimpan, biaya asuransi terhadap persediaan itu atau barangnya, biaya keusangan barang atau kadaluarsa, dan biaya penurunan kualitas. Karena semakin lama barang atau persediaan itu disimpan kan kualitasnya menurun ya. Beda kalau yang fresh itu seperti apa. Oke, sekarang kita ke just in time. Sebelumnya di sini ada tujuan menjaga persediaan. Untuk apa sih sebenarnya perusahaan itu menjaga persediaan? Ada beberapa tujuan yang disajikan di sini. Contohnya menstabilkan produksi. Misalnya begini nih, kalian dalam suatu perusahaan punya persediaan yang cukup. Itu bisa menjaga stabilitas produksi. Karena itu bisa mengcover setiap kali perusahaan memproduksi itu ada persediaannya, tidak kehabisan gitu ya. Kemudian ada mengambil laba atau mendapat diskon. Ini prinsipnya sama sih dengan misalnya kita beli secara lusinan, secara kiloan, itu jauh lebih murah harganya dibandingkan kita beli satuan atau eceran gitu ya. Jadi semakin besar volume kita membeli, itu nanti harganya akan semakin sedikit atau ada diskonnya. Jadi ada untungnya juga dari sana. Kemudian memenuhi D itu demand atau permintaan ya selama masa penambahan. Kadangkala ada aja nih pesanan tambahan atau pesanan di luar dari yang pesanan rutin. Nah, kalau kita sudah ada stok persediaannya, kita bisa langsung cepat produksi tuh. Jadi kita tidak kehilangan pasar juga, di sini ada ya. Tidak kehilangan pasar nanti. Dan bisa langsung produksi sesuai yang diminta. Kemudian mengantisipasi perubahan kondisi pasar. Ini juga dengan adanya persediaan, semisal pasar sedang bergejolak, lalu kita agak susah untuk membeli persediaan, nah kita udah bisa tuh mengantisipasinya. Lalu ada menghindari kehilangan permintaan. Ini tadi ya hampir sama dengan yang memenuhi permintaan penambahan. Kalau misalnya kita punya persediaan, pelanggan kita yang biasa pesan atau beli di kita tuh ya akan selalu loyal karena kita bisa memenuhi permintaannya mereka tanpa misalnya harus menunggu lama karena masalah X, Y, Z, susah dapat supplier dan lain-lain. Itu juga menjaga permintaan atau pasar. Terus ada keterbatasan stok. Keterbatasan stok ini misalnya dari supplier inti atau utama, tempat biasa kita beli atau tempat biasa perusahaan membeli barang baku atau persediaan untuk nanti kita jual kembali, itu kan kadang ada masalah dan ada hal-hal lain yang membuat pasokan itu sangat minim pada saat-saat tertentu. Nah, kalau kita masih punya persediaan yang cukup selama satu periode, kita sudah bisa mengantisipasi dan mengatasi itu. Itu diantara tujuan kenapa kita harus menjaga persediaan. Oke, sekarang kita ke just in time. Pernah dengar gak sih kalian istilah just in time atau sering juga nih disingkat menjadi JIT, just in time? Belum? Oke. Kalau belum, kita sama-sama nih untuk menambah pengetahuan ya sedikit tentang just in time. Just in time ini pertama kali difamiliarkan atau diperkenalkan oleh Taiichi Ohno itu dari Toyota ya pada tahun 1978. Toyota sudah menerapkan ini. Menerapkan apa sih maksudnya? Yang diterapkan itu di metode just in time. Metode ini hanya memproduksi atau berproduksi ketika ada demand atau permintaan dan jumlahnya juga sesuai dari permintaan itu. Itu konsep dari just in time. Bahan baku didatangkan dari supplier tepat pada saat waktunya produksi, sehingga menghemat atau meniadakan biaya penyimpanan barang atau stocking cost. Dia nggak mau ada persediaan yang harus disimpan. Jadi bahan baku datang ya
ketika kita mau produksi pada saat itu juga, dan jumlahnya sesuai dari permintaan kita untuk produksi pada saat itu, gitu ya. Makanya ada istilah lain untuk just in time, yaitu zero inventory atau stockless production. Tapi penerapan ini nggak bisa sembarangan, karena sudah ada kepercayaan dan saling kenal ya antara perusahaan dengan pemasok-pemasoknya serta dengan pelanggannya. Apa sih manfaat dari penerapan just in time? Sini ada banyak kalau kita lihat ya. Berkurangnya tingkat persediaan, meningkatkan pengendalian mutu, mengurangi biaya tenaga kerja, mengurangi gudang penyimpanan, mengurangi penundaan jadwal produksi, mengurangi pemrosesan barang rusak, mengurangi waktu tunggu, mengurangi mesin lebih baik. Nah, itu ada beberapa manfaat. Bukan mengurangi, maksudnya penggunaan mesinnya jadi lebih baik. Itu manfaat GIT ya diantaranya. Dan penerapan GIT itu akan berhasil jika memang semuanya terintegritas. Semua fungsi terintegritas, dari pemasok sampai dengan pelanggan, itu semuanya terintegritas dan sudah tahu ya, dalam tanda kutip sudah tahu satu sama lain. Kepercayaan di sana tinggi. Oke, mungkin itu dulu ya untuk materi manajemen persediaan. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang AOQ dan contoh soalnya. Sekian dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!